Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Rahmanialika dengan NIM 12550125691. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi sistem perpustakaan berbasis Object-Oriented Programming menggunakan Python. Sistem ini dirancang untuk mensimulasikan aktivitas utama perpustakaan, mulai dari pengelolaan admin, buku, anggota, proses peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, hingga laporan akhir. Nah, yang pertama saya akan mengidentifikasi setiap kelas yang ada. Pada sistem ini terdapat 8 kelas. Nah, yang pertama saya akan membahas kelas perpustakaan. Fungsinya di sini sebagai pusat sistem yang mengelola seluruh komponen perpustakaan. Atributnya di sini ada nama, alamat, tahun berdiri, jam operasional, koleksi, daftar anggota, daftar admin, dan total denda terkumpul. Metodenya di sini ada tambah anggota, hapus anggota, tambah admin, laporan total buku, dan laporan total anggota. Kelas ini berperan menjadi pusat koordinasi untuk seluruh aktivitas dalam sistem. Nah, selanjutnya ada kelas admin perpustakaan. Ini mewakili petugas yang memiliki hak akses untuk mengelola sistem. Atributnya di sini ada ID admin, nama, username, password, level akses, status aktif, dan terakhir login. Metodenya di sini ada login, logout, tambah buku, dan hapus buku. Ini perannya admin bertanggung jawab dalam login sistem dan menambahkan buku ke koleksi. Selanjutnya ada kelas anggota. Nah, kelas anggota ini berfungsi mewakili pengguna perpustakaan yang dapat meminjam buku. Atributnya di sini ada ID anggota, nama, email, nomor HP, tanggal daftar, status aktif, batas pinjam, dan riwayat pinjam. Metodenya di sini ada pinjam buku, kembalikan buku, lihat riwayat, cek status keaktifan, dan update data. Perannya kelas ini sebagai aktor utama dalam proses transaksi peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya ada kelas buku. Kelas buku ini berfungsi merepresentasikan data buku dalam sistem. Atributnya di sini ada kode buku, judul buku, kategori, tahun terbit, dan stok. Metodenya di sini ada pinjam, kembalikan, update stok, dan infonya. Kelas ini berperan sebagai objek utama yang diproses dalam transaksi. Selanjutnya ada kelas kategori. Nah, kelas kategori ini berfungsi mengelompokkan buku berdasarkan bidang tertentu. Atributnya di sini ada nama kategori, deskripsi. Ada 2 saja ya. Dan metodenya di sini ada ubah nama, ubah deskripsi, dan tampilkan kategori. Peran kelas ini itu untuk mempermudah pengorganisasian buku. Selanjutnya ada kelas koleksi buku. Nah, di kelas koleksi buku ini berfungsi menyimpan seluruh buku yang tersedia. Metodenya di sini ada daftar buku dan tanggal update terakhir. Selanjutnya itu ada kelas koleksi buku. Nah, kelas koleksi buku ini berfungsi untuk menyimpan seluruh buku yang tersedia. Metodenya di sini ada tambah buku, hapus buku, cari buku berdasarkan kode, cari buku berdasarkan judul, dan tampilkan semua. Atributnya di sini ada daftar buku dan tanggal update terakhir. Perannya ini untuk sebagai wadah penyimpanan buku dalam sistem. Selanjutnya, kelas riwayat pinjam. Nah, kelas riwayat pinjam ini berfungsi menyimpan data transaksi peminjaman. Atributnya di sini ada ID transaksi, anggota, buku, tanggal pinjam, jatuh tempo, tanggal kembali, dan status. Statusnya itu aktif apa tidak. Lalu ada metodenya, di sini ada kembalikan, hitung denda, dan tampil detail transaksi. Peran kelas ini adalah untuk mencatat seluruh aktivitas peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya ada kelas denda. Kelas denda ini berfungsi untuk menghitung denda akibat keterlambatan.
Atributnya di sini ada hari terlambat, tarif per hari, dan total denda. Metodenya di sini ada hitung total dan tampilkan denda. Peran kelas ini adalah untuk memisahkan logika perhitungan denda agar sistem lebih modular. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur simulasi dalam fungsi main. Nah, yang pertama ini membuat perpustakaan. Kita buat objek perpustakaan dengan nama dan alamat. Di tahap ini, sistem akan menyiapkan koleksi buku dan menyiapkan daftar anggota dan admin. Perpustakaan ini akan menjadi pusat seluruh aktivitas. Selanjutnya itu membuat login admin. Admin dibuat dan ditambahkan ke sistem, kemudian dilakukan proses login. Jika login gagal, program itu akan berhenti. Jika login berhasil, sistem itu akan lanjut. Login ini menunjukkan adanya kontrol akses. Selanjutnya ini pembuatan kategori. Pembuatan kategori di sini kategorinya ada kategori pemrograman dan kategori jaringan. Kategori ini digunakan untuk mengelompokkan buku. Selanjutnya membuat buku. Di sini dibuat 2 buku dengan stok masing-masing. Admin menambahkan buku ke dalam koleksi, sistem kemudian menampilkan daftar seluruh buku yang tersedia nih. Lalu pendaftaran anggota. Nah, dibuat 1 anggota baru dan ditambahkan ke sistem. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa anggota berhasil terdaftar. Ini dia, print anggota terdaftar. Selanjutnya itu proses peminjaman. Anggota meminjam buku, alur yang terjadi itu akan sistem mengecek stok buku. Jika tersedia, stok akan berkurang dan dibuat objek riwayat pinjam. Ditentukan tanggal pinjam dan jatuh tempo. Lalu transaksi disimpan dalam riwayat anggota. Detail transaksi itu akan ditampilkan ke layar. Ini. Selanjutnya simulasi keterlambatan 3 hari. Tanggal jatuh tempo itu dimundurkan menggunakan time delta. Hal ini membuat sistem menganggap terjadi keterlambatan. Tujuan tahap ini adalah untuk menguji fitur denda. Selanjutnya ada proses pengembalian. Proses pengembalian ini saat buku dikembalikan, stok buku ditambah kembali, sistem mencatat tanggal kembali, sistem menghitung selisih hari keterlambatan. Jika terlambat, itu maka akan dihitung sebagai denda. Jumlah denda kemudian bakal ditampilkan. Selanjutnya ada riwayat anggota. Anggota ini melihat riwayat peminjaman. Perpustakaan menampilkan total buku dan anggota. Nih, total buku dan total anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan UML-nya. Diagram UML ini dirancang menggunakan pendekatan Object Oriented Programming. Tujuan desain ini adalah membagi tanggung jawab sistem secara jelas, menghindari penumpukan fungsi dalam satu kelas, membuat sistem lebih mudah dikembangkan. Nah, yang pertama di sini ada kelas perpustakaan. Kelas perpustakaan ini berperan sebagai pengendali utama sistem. Mengapa dibuat sebagai pusat? Karena perpustakaan menyimpan daftar anggota, menyimpan daftar admin, dan memiliki koleksi buku. Secara desain, ini menunjukkan bahwa perpustakaan adalah kontainer atau wadah dari seluruh komponen sistem. Hubungannya menggunakan agregasi, artinya jika sistem perpustakaan dihapus, objek seperti buku atau anggota masih bisa berdiri secara konsep. Desain UML ini membagi tanggung jawab secara jelas. Yang pertama di sini ada kelas admin perpustakaan berfungsi sebagai pengelola sistem, bukan pemilik data. Jadi admin tidak menyimpan buku secara langsung tetapi mengelola koleksi buku. Ini menunjukkan prinsip Single Responsibility Principle atau SRP.
Lalu ada koleksi buku. Koleksi buku ini berfungsi khusus sebagai pengelola daftar buku. Kenapa tidak langsung menyimpan daftar buku di perpustakaan? Karena untuk memisahkan manajemen koleksi dari manajemen sistem, agar lebih fleksibel jika nanti ingin menambahkan fitur seperti fitur kategori, statistik buku terpopuler, dan pencarian lanjutan. Selanjutnya ada kelas buku. Kelas ini hanya mempresentasikan satu entitas buku. Menariknya, buku tidak menyimpan informasi peminjaman, artinya desain ini memisahkan antara data buku dan data transaksi. Dia membuat sistem lebih rapi dan modular. Lalu ada kelas anggota yang memiliki tanggung jawab sebagai peminjam. Yang menarik dari desain ini yaitu anggota menyimpan riwayat peminjaman dalam bentuk list. Ini artinya sistem tidak hanya menyimpan transaksi secara global, tetapi juga per pengguna. Keuntungannya, riwayat mudah ditelusuri, bisa dikembangkan untuk fitur, statistik peminjaman, rekomendasi buku, dan batas maksimal pinjaman. Selanjutnya ada kelas riwayat pinjam. Kelas ini adalah inti dari proses bisnis sistem. Mengapa penting? Karena menghubungkan buku, menghubungkan anggota, mengatur tanggal pinjam dan kembali, menentukan status transaksi, dan menghitung denda. Kelas ini berperan sebagai jembatan antara data statis, buku, dan anggota. Dan proses dinamis yaitu peminjaman. Ini adalah contoh desain yang baik karena transaksi dipisahkan dari data utama. Terakhir ada kelas denda, yaitu kelas denda ini dibuat sebagai kelas tersendiri, bukan langsung dihitung di riwayat pinjam. Alasannya agar tarif bisa diubah tanpa mengubah logika transaksi, agar sistem lebih fleksibel dan mematuhi prinsip modularitas. Jika suatu saat tarif berubah atau ada sistem denda bertingkat, kelas denda bisa dikembangkan tanpa merusak struktur lain. Baik, demikian penjelasan mengenai perancangan UML dan implementasi kode Python pada sistem perpustakaan yang telah saya paparkan. UML ini dibuat berfungsi sebagai gambaran struktur dan hubungan antar kelas, sedangkan kode Python merupakan realisasi dari desain tersebut ke dalam bentuk program yang dapat dijalankan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.